Jadi begini teman-teman, di Kampung Senge, Desa Kempo, Kecamatan Sanongoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdiri sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh pasangan Maxima Veronica Emos alias Bidan Oni 45 dan Idris Muhammad Jafar alias Idris 37 tahun. Selama 8 tahun mereka menikah, hidup Bidan Oni tak pernah benar-benar tenang. Di mata orang luar, dia dikenal sebagai tenaga kesehatan yang ramah. Seorang bidan desa yang selalu siap siaga membantu ibu-ibu di kampung melahirkan. Bidan Oni di tahun 2016 bertugas di fasilitas kesehatan Kampung Senge Desa Kempo, NTT. Dengan ilmu kesehatan yang mumpuni dan kesadaran penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Bidan Oni didapuk menjadi pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah mengabdi kepada negara. Semua kehidupan tenangnya saat itu seakan-akan dirampas oleh suaminya yang bernama Idris Muhammad Jafar. Ia disebutkan dari informasi yang berhasil saya kulik, bukan cuma keras kepala, tapi juga sering lepas kendali. Setiap pertengkaran kecil bisa berubah menjadi amukan yang sangat luar biasa. Orang-orang terdekat Ibu Bidan pernah mengatakan bahwa Idris sering melempar barang, memaki, bahkan memukul istrinya di depan orang tua. Dalam hal yang sifatnya remeh, ayah kandung Bidan Oni sendiri pernah menyaksikan bagaimana menantunya itu melempar gelas ke arah anaknya. Ia sempat menegur, bahkan saking emosinya si mertua sempat memukul Idris dikarenakan marah melihat perlakuan itu. Setelah minta maaf, Idris kembali dan lagi berbuat kasar di waktu yang lain. Dikatakan dari sebuah sumber, Bidan Oni sempat tinggal bersama dengan mertuanya di daerah Turang. Di sana ia sering dikatakan diperlakukan dengan kasar oleh sang suami. Bahkan ibu mertuanya sampai kena pecahan beling galon air yang dilempar Idris ke tembok saat memuncak emosinya. Yang membuatnya semakin ngeri, kadang Idris berkeliling rumah sambil membawa sajam miliknya, mengancam akan menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Kadang pula ia berteriak-teriak di malam hari, menyebut kata-kata kotor, menyamakan istrinya dengan binatang. Hanya Idris lagi dan lagi ia lakukan hal itu cuma sebab masalah yang sangat sepele. Seperti Bidan Oni telat menghidangkan kopi yang ia minta, tak menyiapkan makan malam untuk si suami karena kesibukannya, dan lain sebagainya. Putra-putri mereka tumbuh menjadi saksi bisu. Mereka tumbuh dengan suara bentakan, bukan suara tawa. Di persidangan, salah satu putrinya sempat bersaksi dengan ia katakan, "Bapak sering pukul mama, kami sering menangis lihat mama dipukul, dan kami pun sedih." Ketiga buah hatinya saat itu demi menghindari amukan bapaknya, mereka tinggal bersama kakek dan neneknya, yang tentu rumahnya jauh dari rumah aslinya. Mereka masih kecil dan belum sepantasnya mereka menyaksikan betapa bentakan itu dan hantu itu terus saja mereka saksikan dari hari ke hari. Bidan Oni sendiri pernah mengadukan hal itu kepada teman-teman dekatnya. Dia katakan ia sudah nggak tahan. Ia takut tiap kali melihat suaminya membawa sajam yang panjang. Ia takut dihilangkan di tangan orang yang harusnya melindunginya. Tapi di sisi lain ia juga nggak tahu mesti lari dan pergi kemana. Tak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir tekanan itu terus menumpuk. Bahkan bukan saja Idris muncul sebagai sosok yang temperamen, ia makin sering marah, makin sering mengancam. Bahkan Idris dikatakan pernah melibatkan istrinya dalam urusan utang dan mengancam Bidan Oni agar bisa menandatangani surat pengajuan kredit atas nama dirinya. Dan dari kesesakan-kesesakan itulah yang kemudian membawa Bidan Oni sampai pada suatu hari yang penuh ketakutan. Ia kehilangan arah. Ia tak bisa lagi berpikir dengan jernih, nggak lagi tahu mana jalan keluar. Yang tersisa hanya rasa marah, lelah, dan keyakinan kalau satu-satunya cara untuk tenang adalah membuat semuanya untuk berhenti. Pada Juli 2016, Bidan Oni datang ke rumah dua orang kenalannya. Orang itu bernama Wens Benda dan Anisitus Ketang alias Tus di Desa Legurlai, Kecamatan Elar, Manggarai Timur. Di tengah rasa gundahnya itu, ia belak-belakan minta tolong agar mereka bisa membantunya untuk menghilangkan nyawa suaminya. Sebuah hal di luar akal sehat. Mendengar tawaran itu tentu keduanya menolak, sebab apalah mereka cuma orang biasa yang punya rasa iba dan kasihan terhadap sesama. Namun mereka mengatakan bahwa mereka bisa bantu untuk mencarikan orang yang mau diajak kerjasama. Musabab baik Wens dan Tus tahu bagaimana menderitanya Bidan Oni atas kelakuan Idris suaminya. Nah, dari hal itulah nama Octavianus Umbu Lapu alias Umbu muncul. Orang yang dikenal berani dan mau disuruh apa aja. Singkatnya mereka sepakat dan hari pun berlalu hingga di suatu hari tak lama setelah pertemuan itu, Wens memanggil Umbu untuk datang ke kebunnya. Di sana mereka bicara empat mata. Wens katakan,
"Umbu, kau berani pukul suaminya Bidan Oni? Kalau kamu berani, katanya kamu bakal dikasih uang sebagai imbalan." Dengan singkat, Umbu pun menjawab, "Saya berani." Demikian setelah pembicaraan pada 20 Juli, Umbu kembali bertemu dengan Tus. Kala itu mereka berbicara lebih serius lagi. Di dalam perbincangan singkatnya, Umbu tanyakan terkait imbalan apa yang bakal ia terima jika ia ambil job berbahaya itu. Lalu untuk lebih jelasnya, Tus kemudian mengajak Umbu untuk langsung bertemu dengan Bidan Oni di rumah Bidan Oni. Di sana setelah mereka bertemu dan berbincang singkatnya, rencana lalu mulai disusun. Bidan Oni bilang dengan nada tenang, "Kalau kamu bisa hilangkan suami saya kasih kamu 30 juta. Kaget dan syok mereka mendengar jumlah yang begitu banyak yang Bidan Oni sebutkan. Singkatnya Umbu dan Tus deal, dan si ibu bidan lalu meminta mereka untuk datang lagi pada 26 Juli untuk membicarakan hal yang lebih serius lagi. Hari berganti dan tibalah pada saat itu 26 Juli malam. Keempat orang itu, Bidan Oni, Wens, Tus, dan Umbu, berkumpul di dapur rumah orang tua Bidan Oni. Mereka duduk melingkar dan mereka susun rencana dengan sangat detail. Bidan Oni membuka pembicaraan kala itu dengan ia katakan yang intinya besok pagi Bidan Oni berencana akan mengajak suaminya Idris ke kampung Marabola dengan alasan urusan keluarga. Dan nantinya di tengah perjalanan di jalan sepi di kawasan hutan arus, ia akan berpura-pura bahwa kakinya digigit ular dan memanggil suaminya untuk menolong. Begitu si suami datang menolong dan membungkuk, Tus dan Umbu yang bersembunyi di balik semak-semak agar segera keluar dan membungkuk kepala Idris hingga tumbang. Di tengah pembicaraan serius terkait rencana yang sedang mereka susun itu, tiba-tiba masuklah seorang pria bernama Herman Nasar, saudara dari Idris Muhammad Jafar. Ia kebetulan lewat dan mendengar percakapan mereka dari luar dapur. Herman langsung menegur agar mereka membatalkan niat itu. Namun Bidan Oni marah besar kepada Herman. Dengan nada tinggi ia katakan, "Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Kamu mau saya..." Mendengar hal itu, Herman kemudian memilih untuk diam dan kemudian ia berlalu pergi. Pagi hari pada 27 Juli 2016, rencana itu telah mereka jalankan satu persatu. Sekitar jam 8 waktu setempat, Tus dan Umbu berangkat lebih dulu ke lokasi. Tak lupa mereka juga telah membawa kayu yang akan mereka pakai untuk menjalankan aksi berbahaya itu. Di tengah perjalanan, Umbu sempat menukar tongkat kayu dengan parang yang kala itu sedang dibawa oleh mertuanya, agar terlihat lebih wajar bahwa ia adalah seorang petani yang biasa membawa sajam. Singkatnya, sesampainya mereka di tempat tujuan, yaitu hutan arus, mereka lalu bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak berlukar, sembari menunggu kabar dan kedatangan Bidan Oni yang dibonceng oleh suaminya, Idris Muhammad Jafar. Singkatnya, setelah lama menunggu, di jam 10 waktu Indonesia Timur, si target Idris dan Bidan Oni kemudian muncul dengan mengendarai sepeda motor Honda CS1. Saat sepeda motor yang mereka tumpangi melintasi jalan yang agak rusak dan agak menanjak, Bidan Oni kemudian berpura-pura minta turun. Lalu ia melipir dan berjalan di pinggir jalan. Tak lama kemudian, sesuai dengan rencananya, kemudian ia duduk di tanah, memegang kakinya dan berteriak, "Tolong, kaki saya dipatuk ular." Mendengar hal itu, refleks Idris kemudian panik. Ia lalu turun dari motor, berlari menghampiri sang istri yang terlihat kesakitan sambil ia pegangi kaki kanannya. Kemudian ia berjongkok memeriksa kaki Bidan Oni. Dan pada saat ia menunduk, Bidan Oni lalu memberikan kode isyarat ke arah semak-semak yang tak jauh dari lokasinya. Dari situ, Umbu lalu muncul lebih dulu dan tanpa banyak cakap, ia kan kepala Idris dengan kayu yang ia bawa. Seketika menerima serangan mendadak itu, Idris langsung roboh di dekat kaki istrinya. Ketika Idris terbah di atas tanah dan ketika ia merintih kesakitan sambil ia pegangi kepalanya, Tus lalu keluar menyusul dan ia arahkan lagi kayu yang ia bawa berkali-kali ke kepala dan wajah Idris. Gebukan itu lantas membuat Idris semakin lemah dan tak berdaya. Alih-alih membantu Bidan Oni, malah ia berdiri. Ia ambil kayu milik Umbu dan ikut mengarahkan ke wajah suaminya dengan rasa benci yang ia tanam bertahun-tahun lamanya itu. Tak kuasa menahan rasa sakit itu, Idris kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan kepergiannya, tubuhnya kemudian mereka seret ke arah semak-semak di tengah hutan dan menutupi bercak noda merah yang tercecer di jalan dengan daun dan tanah. Mereka pergi ke rumah mereka masing-masing dengan berjalan kaki dan selesai. Kasus ini bisa terungkap dengan ditemukannya tubuh Idris Muhammad Jafar di kawasan hutan arus Kampung Bawar, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat 29 Juli 2016. Pagi itu sejumlah warga bersama dengan Bidan Oni ikut mencari Idris yang dikabarkan gak pulang berhari-hari. Mereka susuri jalan setapak jalan di tengah hutan.
hingga salah satu di antara mereka melihat sesuatu di pinggir jalan. Ya, tubuh seorang pria tergeletak tak bergerak dengan posisi terlentang di atas tanah berumput. Dari jarak 1 meter, warga mengenali pakaian dan motor yang terparkir tak jauh dari lokasi. Mereka tahu bahwa itu adalah Idris, suami bidan Oni. Bidan Oni yang berdiri agak jauh, wajahnya agak pucat. Ia bilang ia akan segera lapor kepada polisi setempat. Warga yang lain tak berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya memastikan tubuh itu sudah tak bernafas. Tak ada yang menyangka di balik suasana tenang di pagi itu, tempat mereka berdiri adalah tempat penghilangan nyawa yang sangat kejam. Beberapa jam kemudian, polisi kemudian datang membawa tubuh Idris. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, ditemukan luka berat di bagian kepala akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan luka berat pada bagian otak. Hasil itu memastikan bahwa Idris pergi bukan karena kecelakaan atau serangan penyakit, melainkan akibat kekerasan yang disengaja. Dari hal ini, kemudian penyelidikan pun dimulai. Singkatnya, pada tanggal 1 Agustus atau 2 hari setelah tubuh Idris ditemukan di hutan Arus, Anusitus Ketang alias Tus datang ke kantor polisi menyerahkan diri, dan ia akui semuanya, bahwa ialah salah satu dalang di balik perginya Idris, yang dimana dalam melakukan aksinya ia dibantu oleh Umbu yang pada saat itu masih buron, dan diotaki oleh Maxima Veronica Emos alias bidan Oni. Singkatnya, dari akuan itu, petugas selalu mengembangkan kasus ini, hingga terciduklah semua pelaku dalam aksi ngeri ini. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Ruteng, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada ketiga pelaku, yaitu Maxima Veronica Emos alias bidan Oni, Anusitus Ketang alias Tus, dan Octavianus Umbu Lapu alias Umbu, masing-masing dengan hukuman 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.